Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat penting. Engkau perlu mengetahui ini supaya engkau tidak dipermainkan dan supaya engkau bisa bersikap dengan tegas. Yaitu 5 tanda cintamu dipermainkannya. Artinya, dia dekat sama kamu atau bahkan berpacaran sama kamu, tujuannya bukan untuk mencintaimu, tapi untuk memanfaatkan kamunya. Jadi saya kira ini satu hal yang gak benar, satu hal yang jahat, satu hal yang merugikan. Dan teman-teman mesti tahu engkau sedang dipermainkan atau tidak, supaya engkau tidak dirugikan. Dan saya berdoa apa yang coba saya bagikan ini ngebantu engkau supaya engkau tajam menilai dan tegas dalam bersikap. Oke? Berikut tanda cintamu dipermainkannya. Yang pertama, dia tidak berusaha memperbaiki kesalahan yang ada di antara kalian atau kesalahpahaman. Kamu dekat sama dia atau berpacaran sama dia. Ketika ada kesalahpahaman, ketika ada masalah di antara kalian, dia tidak berinisiatif, tidak berusaha untuk memperbaiki. Jadi terjadi sebuah pembiaran, dicuekin dan tidak peduli. Kasarnya begini, kalau mau bubar ya bubar aja. Dia gak peduli, dia gak care. Ini tanda yang jelas bahwa cintamu, ketulusanmu, kesungguh-sungguhanmu itu dipermainkan sama dianya. Orang kalau betul-betul mencintai, kalau betul-betul sayang, ada masalah, segera diperbaiki, segera diselesaikan. Supaya apa? Itu jangan merusak hubungan. Nah, pertanyaan saya, gimana kedekatanmu dengan dia? Gimana hubungan kalian? Ketika ada masalah, terjadi pembiaran enggak? Dicuekin enggak? Atau segera diperbaiki? Nah, itu perlu dicek supaya kamu tahu dia ini serius apa tidak. So, itu yang pertama, dia tidak berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Yang kedua, tanda cintamu dipermainkannya. Yang kedua adalah hanya kamu sajalah yang berkorban untuknya. Kamu berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban materi. Banyak hal yang kamu korbankan. Bahkan pertemananmu yang tadinya kamu akrab sama teman-temanmu, sekarang kamu korbankan pertemananmu hanya demi dia. Pekerjaanmu kamu seringkali jadi tidak fokus segala macam hanya demi dia. Banyak hal yang kamu korbankan, tapi itu tidak sebanding sama sekali dengan apa yang dia lakukan. Dia sedikit pun tidak ada berkorban untukmu. Hanya kamu yang berkorban, sementara dia enggak. Nah, ini udah jelas bahwa dia tidak ada hati ke kamu. Ini udah jelas bahwa dia sedang mempermainkan kamunya. Nah, kalau udah kayak gini, apalagi yang kamu mau pertahankan? Karena yang namanya cinta dengan pengorbanan, ini satu paket. Satu paket. Tidak bisa dipisahkan. Di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Jadi kalau tidak ada pengorbanan, percayalah cinta itu palsu. Cintanya dia itu palsu karena tidak ada pengorbanan di situ. Jadi coba cek seberapa besar pengorbanan dia. Coba cek ada nggak dia berkorban untukmu. Itu yang kedua. Nah, sedangkan yang ketiga, tanda cintamu dipermainkannya. Yang ketiga adalah dia mencarimu, dia menghubungimu, dia
ketemuin kamu pas ada perlunya saja. Saya ingat saya konseling satu cewek di mana cowoknya tiap kali menemui dia tujuannya selalu pinjam duit. Dan yang dipinjam ya lumayan besar, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, bahkan ada yang 20 juta. Dan dia cerita sudah 4 kali dia pinjam duit. Dan setiap kali diminta, ditagih selalu beralasan. Dan saya bingung kenapa cewek ini tidak bisa menilai kalau dia sedang dimanfaatkan. Kenapa dia nggak bisa menilai kalau dia sedang dipermainkan. Jadi dia mau kesal, ada duit tertanam di cowok itu sampai berapa puluh juta. Mau putus, takut duitnya nggak dikembalikan. Jadi kan ini jadi dilema untuk dia. Nah untuk itu mesti dipelajari. Ini orang maunya anggap apa? Tiap kali ketemu maunya apa? Tiap kali telepon maunya apa? Nah kalau kamu lihat hanya pas dia butuh saja hubungi kamu, telepon kamu, ketemu kamu harus tegas. Berarti dia mempermainkan kamunya. Berarti dia tidak menghargai hubungan dan tidak menghargai kamunya. Ya, itu yang ketiga, dia mencari saat perlu saja. Sementara yang keempat, tanda cintamu dipermainkannya. Yang keempat adalah hubungan yang kalian jalani itu tidak jelas. Tidak jelas dalam arti hubungan itu cuman gitu-gitu doang. Hanya cinta-cintaan, hanya rindu-rinduan. Tapi tidak jelas arahnya kemana. Tidak tahu kapan akan menikah. Tidak tahu apa yang akan dipersiapkan. Tidak tahu kapan, tanggal, bulan, dan tahunnya. Hanya gitu-gitu aja, mengalir gak jelas. Saya berapa kali konseling yang berpacaran 3 tahun lah, yang berpacaran 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Tidak jelas arah hubungan mereka. Dan yang paling menyedihkan, akhirnya kandas, putus di tengah jalan. Kan rugi 10 tahun, terbuang waktu begitu aja. Kan jelas kamu dimanfaatin. Jadi coba tanya dia, ini hubungan arahnya kemana? Tujuannya kemana? Persiapannya apa? Gimana? Kalau dia bilang ngalir aja, udahlah percayalah saya. Itu orang gak jelas. Itu orang sedang mempermainkan ketulusanmu. Itu orang sedang mempermainkan keseriusanmu. Jadi kalau gak jelas ya udah akhiri aja. Ngapain kamu dekat atau berpacaran dengan seseorang yang gak jelas? Ngapain? Yang pasti-pasti aja lah. Ya, supaya kamu jangan dirugikan. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, tanda cintamu dipermainkannya. Maka yang terakhir adalah dia bersikap misterius terhadapmu. Jadi kalian dekat atau kalian berpacaran, tapi yang ada, fakta yang ada, kamu gak tahu di mana rumahnya, kamu gak tahu apa pekerjaannya, kamu gak tahu orang tuanya, kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Jadi kamu berpacaran atau dekat dengan seseorang yang kamu tidak tahu apa-apa. Yang kamu tahu cuma dia dengan namanya. Ini kan aneh. Berarti dia menyembunyikan sesuatu. Berarti dia gak jujur sama kamu. Berarti ada sesuatu yang coba dia sembunyikan dari kamu. Nah yang begini, itu namanya kamu serius, dia main-main. Itu namanya kamu serius tapi dipermainkan. Ini orang gak jelas. Ya, masa kamu gak tahu apa-apa tentang dia. Nah kalau orang itu gak benar gimana? Kalau orang itu jahat gimana? Jadi mesti jelas. Nah kalau kamu minta kejelasan tentang pekerjaan, tentang alamat rumahnya, tentang keluarganya, dan dia nggak mau, ya kamu tegasin. Berarti orang ini aneh, nggak serius. Berarti orang ini hanya ingin main-main, hanya ingin mempermainkan kamunya. Dan saya berharap yang saya bagikan ini membantumu untuk tajam menilai
plus tegas dalam bersikap. Oke? Ini yang boleh saya bagikan. Pesan saya, tetaplah semangat, tetaplah antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.